wabarakatuh. Kenalkan, saya Kapol Gulisba dari Matematika kelas 2A semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari website portofolio saya. Mulai dari tampilan atas sampai bagian head. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan software gambar yang L5 di bagian head. Ini saya atur metadata isi halaman dan link tekstur file AOS untuk animasi scroll. Kemudian saya menemukan CSS langsung di file untuk mendesain semua elemen-elemen di bagian hidden. Bagian header saya buat elemen berisi beberapa tautan seperti beranda tentang saya, portofolio, dan opini HTML. Saya juga menambahkan drop-down. Saya juga menambahkan drop-down berisi tautan ke Instagram, Facebook, dan TikTok saya. Bagian navigasi ini saya desain menggunakan display flag. Nah, bagian navigator nah ini bagian navigator ini saya menggunakan display flag agar tautan tersusun rapi secara horizontal, dan ketika layarnya sempit seperti ini, menu akan membungkus ke bawah karena menggunakan flag wrap. Ya, seperti tampilan di smartphone juga seperti ini. Dropdown bekerja tanpa JavaScript, jadi ini tidak menggunakan JavaScript sama sekali. Hanya menggunakan textbook yang tersembunyi, yang ketika diseleksi atau dicentang akan menampilkan menu tambahan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian intro. Di sini dapat foto profil saya di sebelah kiri dan teks "Halo, saya Kapol Gulisba" di sebelah kanan. Layout ini saya menggunakan CSS Grid. Nah, saya menggunakan CSS Grid dengan 2 kolom, satu untuk gambar dan satu untuk teks. Kenapa foto saya bisa bulat di sini? Ya, ini kenapa bisa bulat? Itu karena saya menggunakan border radius 50% pada gambar dan memberikan ukuran yang sama untuk lebar dan tinggi. Lalu saya menggunakan objective cover agar gambar tetap proporsional. Berikutnya kebagian tentang saya. Bagian ini terdiri dari 2 elemen yang saya letakkan sampingan secara horizontal menggunakan display flag.
ini saya menggunakan display flag. Di sebelah kiri ada paragraf tentang latar belakang saya. Ini kalau dipanjangkan seperti ini. Ini di sebelah kiri ada paragraf dan di sebelah kanan ada foto saya. Kalau yang dikecilkan seperti ini, maka kedua elemen ini akan otomatis tersusun vertikal karena flag web diupdatekan. Dan saya atur ulang data letaknya dalam media query agar tetap nyaman dilihat di perangkat seluler. Nah, setelah itu saya tampilkan bagian portofolio ini dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi daftar kegiatan saya beserta bukti berupa link gambar ini. Nah, ini ada gambar saya di sini. Ini link gambar saya, aset garis miring bukti coding DPG, karena saya menyimpannya di file bernama aset. Saya tambahkan box 1 dan box retrieve agar tabel tidak modern dan bersih. Setelah itu, setiap elemen utama seperti intro tentang saya dan portofolio, saya berikan efek animasi menggunakan library AOS. Misalnya ada animasi setup, fade right, atau fade left yang aktif saat pengguna scroll ke bagian tersebut, yang membuat website terasa lebih hidup dan interaktif. Seperti ini. Nah, ini jalannya. Ini. Terus terakhir, saya pastikan semua elemen sudah terapi. Di perangkat kecil seperti smartphone, saya menggunakan media query. Media query. Ini. Add media dengan make width 768 px untuk mengubah layar dari horizontal ke vertikal agar sedikit-sedikit gitu ya, menyesuaikan ukuran gambar dan meratakan teks ke tengah. Ini kan rata ke tengah. Setelah penjelasan dari website portofolio saya, mulai dari struktur HTML, tampilan CSS, hingga animasi dan layout responsif. Nah, selanjutnya saya lanjut bagian opini. Ini tidak saya buat langsung ke bawah, tapi saya buat tautan seperti ini. Kita pencet. Nah, ini ada animasi seperti ini. Ini tampilannya. Ya, saya mulai dari bagian utama halaman ini, yaitu opini. Bagian ini diletakkan di dalam elemen main. Ya, saya letakkan di bagian main. Dan saya beri class opini section. Ini saya beri class opini section yang berfungsi sebagai pembungkus seluruh konten opini agar mudah dikontrol dengan CSS. Nah, di dalamnya terdapat div dengan class opini grid yang merupakan grid layout CSS. Saya menggunakan properti display grid. Ini
display grid, grid template volume, repeat autofill, min max 260 px. Nah, ini 30 px, margin top 30 px. Nah, ini konten akan otomatis menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan lebar layar pengguna. Kalau lebarnya segini, kolomnya menjadi dua baris. Setiap kolom memiliki lebar minimal 250 px, ini minimal, dan jika memungkinkan akan terisi lebih banyak kolom secara otomatis. Ini membuat desainnya lebih responsif. Selanjutnya kartu opini. Setiap opini saya tampilkan dalam elemen display seperti tadi. Display opini card yang saya tuliskan menyerupai kartu konten yang dalamnya ada video, ada gambar, dan judulnya ini saya buat 4 paragraf berjelas P. Dan untuk konten media seperti gambar dan video saya set width 100%, pitch 160 px, objective cover kode radius 8 px. Nah, objective cover membuat media meniru ruang tanpa merusak proporsi dan kode radius, memberi efek sudut membulat. Ini membuat agar terlihat lebih modern. Ini sudutnya membulat. Nah, kartu opini saya kasih animasi masuk tab in up pada elemen semua. Ini saya buat dengan FK frame. Ini. Nah, betul ini. FK frame tab in up. Ini. Tidak kelihatan ya. Opacity 0 transform. Nah, seperti ini pokoknya. Saat kursor diarahkan ke kartu opini, terdapat efek hover yang menaikkan posisi kartu dan menambah keinginan. Seperti ini. Ini. Nah, ini opini card hover. Transform translate min 8 px. Terus box shadownya 0,8 px dan 16 px. Terus RGBA ini seperti ini pokoknya. Efek ini akan memberikan kesan lebih profesional. Selanjutnya setelah bikin opini ini ada section hubungi.
Ruby Weber yang memuat 2 kolom utama, yaitu formulir kontak dan map peta lokasi. Tujuannya saya tata secara horizontal menggunakan flexbox. Yang di flashback seperti ini. Dengan flashback, elemen akan otomatis turun ke bawah jika lebar layar tidak cukup atau tetap responsif. Dalam form kontak, saya meletakkan beberapa input dan teks area untuk kumpulan menghubungi saya. Yang pertama, ada email, nama lengkap, subjek pesan, dan untuk pesan. Kita tombol kirim dengan efek hover. Semua elemen saya beri padding, kode radius, dan shadow agar tampil lebih bersih dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya ada Mapbox yang menampilkan Google Map Embed. Ini link mapnya yang berguna bagi pengunjung yang ingin mengetahui lokasi saya secara langsung. Saya juga menambahkan teks jelas sebelum iframe agar lebih informatif. Nah, bagian yang terakhir paling bawah saya menambahkan footer yang berisi teks serta. Ini bagian ini saya beri latar belakang gelap, yaitu warnanya pagar 333 ini warnanya, dan teks putih agar kontras dengan bagian atas elemen. Ini menandai akhir halaman yang rapi dan konsisten. Jadi bagian opini hingga footer semua saya kemas dalam layout bersih dan estetis yang cocok untuk portofolio profesional. Dan saya mempublikasikan website saya menggunakan hosting yang bernama Animhost. Ini saya membeli di Shopee, terus panelnya saya taruh di public HTML. Terus saya taruh di aset ini untuk gambar-gambarnya dan videonya. Terus untuk file portofolionya saya kasih index HTML karena untuk indeksnya agar bisa terdeteksi. Terus untuk opininya tetap saya tulis opini, dan setelah di save file akan bisa diakses untuk semua orang. Ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.